Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, akhwa fillah, beberapa hari yang lalu saya membuat sebuah konten tentang LDII. Kenapa saya membuat konten tersebut? Karena saya menemukan sebuah lagu Habib Syekh LDII Bolone NU, sehingga tertarik membuat konten tersebut iseng-iseng. Dan ternyata banyak komentar-komentar yang sangat luar biasa dahsyat. Dan di saat itulah sadar bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga mungkin banyak orang berpikir kalau menonton video itu saya adalah bagian yang mendukung dari pergerakan dari LDII ini. Padahal benar-benar orang awam yang gak mengerti. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran. Akhirnya saya benar-benar melakukan sebuah riset, mencari fakta-fakta. Dan hari ini saya juga bertemu dengan salah seorang, bukan karena konten kemarin terus saya bertemu dengan salah satu mantan anggota LDI, tidak, tapi memang beliau sudah lama kenal, tinggal di Cibinong Bogor. Saya nggak sebutkan namanya karena dalam obrolan saya hari ini saya tidak sampaikan kepada beliau bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan saya jadikan sebagai konten. Jadi LDII ini mereka tidak menjadikan rujukannya bukan kepada kitab-kitab yang mu'tabar, tapi mangkul, artinya fatwa-fatwa dari amir, dari imam mereka. Jadi mereka punya amir, punya pimpinan, punya imam yang rujukannya hanya ke sana saja. Dan makanya ketika mereka mendapatkan anggota baru, mereka itu dibaiat. Mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana orang yang baru mau masuk ke dalam Islam. Karena mereka itu mengkafir-kafirkan orang yang berbeda paham dengan mereka, orang yang bukan golongan mereka, yang bukan jamaah mereka, itu adalah dianggap sebagai kafir, dianggap sebagai najis. Makanya nggak salah kalau ada yang mengatakan sholat di masjid LDII itu dipel bekas kita karena kita dianggap sebagai najis. Kemudian kita datang ke rumah mereka pun dipel karena dianggap kita, bekas-bekas kita itu adalah najis. Dan kitab-kitab yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan mereka, ya, maka itu tidak boleh dipelajari. Hanya kalau kita mempelajari tafsir, mungkin kita akan mengkaji di antaranya tafsir Jalalain, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Rujukan mereka bukan di situ, yang mereka kaji bukan kitab-kitab tersebut. Dan mereka itu tidak boleh menikah dengan di luar jamaah. Orang LDII menikah sama orang NU, orang Muhammadiyah nggak boleh, sama orang Persis nggak boleh. Seperti warisan saja, antum punya anak tiga. Ini yang disampaikan tadi oleh mantan LDI. Antum punya anak 3. Antum orang RDI. Kemudian yang satu ini nggak ikut sama jamaah. Yang 2 ikut. Masuk semua. Maka 2 ini mendapatkan warisan. Yang satu walaupun dia anak kandung nggak mendapatkan warisan. Jadi beda pemahaman, beda pemikiran itu bisa memutuskan hubungan darah. Masya Allah, itu luar biasa. Dan di sana tuh sedekah, ngumpulin sedekah. Karena ketika sudah masuk di sana, dibaiat, kemudian disampaikan tentang fadilah-fadilah sedekah. Cuma saya nggak tahu jumlahnya berapa. Cuma lagi-lagi saya melakukan sebuah riset, searching, kemudian di YouTube. Mantan-mantan dari LD ini mengatakan 10% dari penghasilan mereka setiap bulan itu dipotong. Ya, tapi Allahu a'lam. Saya nggak tahu kebenarannya. Dan sejarah-sejarah LDI tadi saya sempat mengumpulkan, itu berdiri pada tahun 1951, lumayan juga. Didirikan oleh sang ketua yang bernama Nur Hasan Ubaidah Lubis di daerah Burengan, Banjaran, Kediri, Jawa Timur, yang sebelumnya bernama Darul Hadis. Kemudian pada tahun 1968 kelompok ini dibubarkan oleh organisasi masyarakat karena dianggap melenceng dan menyimpan dari kebiasaan. Sama yang saya sampaikan tadi, kalau kita sholat di masjid kemudian dipel, itu terlihat secara zahir.
maka akan gampang dibenci, akan gampang dinilai sesat oleh masyarakat. Maka untuk di akhir-akhir tahun 2002 dan seperti sekarang ini nggak mungkin beliau melakukan hal-hal yang kesalahan yang fatal seperti itu, walaupun seharusnya mereka melakukan itu. Kemudian pada tahun 1968 setelah dibubarkan tadi oleh masyarakat, mereka membuat kelompok berdiri kembali menjadi nama Jamaah Islam Jamaah atau yang disebut sebagai IJ. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 1971 Jaksa Agung melayangkan surat keputusan dengan nomor surat 08-4-W.1971 dan menyatakan membubarkan Islam Jamaah di seluruh Indonesia karena ajarannya dinilai meresahkan masyarakat Indonesia. Dibubarkan lagi pada tahun 1971. Ketika dibubarkan, nah para pengurus kelompok-kelompok dari Islam Jamaah ini membuat tim khusus untuk mendekati Letjen Ali Murtopo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Bakin dan Staf Operasi Khusus Presiden pada zaman Bapak Soeharto. Dan diketahui di saat itu Bapak Ali Murtopo ini anti sekali dengan umat Islam, ajaran Islam, dengan ormas-ormas Islam. Tapi ketika dibentuk tim khusus oleh LDII, dikunjungi beliau mendukung dan mau melindunginya. Sehingga pada tanggal 1 Januari 1972 Islam Jamaah atau IJ kembali berdiri dengan nama yang baru, yakni Lemkari. Nah, jadi berdiri lagi namanya Lemkari, Lembaga Karyawan Islam atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Nah, dan kelompok itu berada di bawah naungan sebuah partai yang sangat besar di saat itu. Bahkan sampai sekarang nih partai itu besar sekarang. Tapi saya nggak sebutkan partainya, bikin masalah lagi. Konten kemarin aja udah masalah, masa bikin masalah lagi. Namun lagi-lagi kembali kelompok ini dibubarkan tahun 1988. Ini lumayan lama nih, 72 sampai 88. Karena dengan alasan ajaran mereka menyimpang dan meresahkan masyarakat. Dibubarin udah berkali-kali. Kemudian tahun 1090, jeda beberapa tahun doang nih, 88 sampai 90. Kemudian beliau ini membuat sebuah kelompok lagi, melakukan sebuah negosiasi dan mendapatkan izin untuk berganti nama menjadi LDII. Nah inilah yang sampai sekarang nih, namanya nggak dirubah-rubah lagi, LDII. Masya Allah, ini luar biasa.